Sudah. Hancur kami punya gereja, kesian. Bantuan saya tuh Bapak dulu. Jangan kamu dibawa listrik kalau gempa. Tuhan, saya tidak boleh dimulai. Wilayah Sigi, Sulawesi Tengah juga turut terdampak gempa magnitudo 6,7 yang berpusat di 42 km tenggara Palu pada Selasa 16 Juni. Akibat gempa tersebut ratusan bangunan rusak hingga sejumlah warga mengalami luka bahkan meninggal dunia. Sebelumnya, gempa yang terjadi pada Selasa siang tersebut menimbulkan kepanikan warga. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, warga berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Terkait dengan gempa ini akan dilaporkan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Palu, Andika Satria Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di RSUD Torabelo, melaporkan langsung. Dapat saya informasikan bahwa RSUD Torabelo menjadi salah satu rumah sakit terdampak pasca gempa yang mengguncang Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Parigi Motong. Dapat saya informasikan untuk informasi terkini dampak gempa di Kabupaten Sigi, yakni dampak gempa bumi berkekuatan 6,7 skala Richter yang mengguncang Kabupaten Sigi tepatnya pada Selasa 16 Juni 2026 terus didata oleh pemerintah daerah dan tim penanganan bencana. Hingga Selasa sore Tribuners tercatat setidaknya 29 warga mengalami luka-luka, sementara puluhan rumah warga, rumah ibadah, serta infrastruktur mengalami kerusakan. Berdasarkan data sementara, Kecamatan Sigi Kota menjadi wilayah dengan jumlah korban terbanyak. Di Desa Bora sendiri tercatat 21 warga mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka berat akibat guncangan gempa. Sementara itu Tribuners di Kecamatan Palolo, tepatnya di Desa Weni, 2 warga dilaporkan mengalami luka berat. Korban telah mendapatkan penanganan medis dari tim kesehatan yang diterjunkan langsung ke lokasi. Di Kecamatan Nokilalaki, dampak gempa juga menyebar di sejumlah warga, dilaporkan mengalami cedera. Di Desa Kamora A tercatat 1 orang mengalami luka berat, sedangkan di Desa Kamora B sebanyak 4 warga mengalami luka berat. Sehingga menimbulkan korban jiwa. Gempa juga memicu longsor di kawasan Gunung Kamora yang mengakibatkan saluran air terputus. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah terdampak. Kerusakan bangunan dilaporkan tersebar di beberapa kecamatan, di Kecamatan Palolo, 1 rumah warga dan 1 gereja. Di Desa Ampera juga mengalami kerusakan, di Desa Lemontongoa 2 rumah warga serta 1 gereja terdampak gempa. Dapat saya informasikan juga Tribuners di Desa Ampera sendiri di Kecamatan Palolo terdapat salah satu korban yang mengalami meninggal dunia akibat serangan jantung yang terjadi pada saat gempa bumi berlangsung di Kabupaten Sigi. Selain itu Tribuners, 1 gereja di desa tersebut juga mengalami dampak akibat gempa. Kemudian di Desa Sejahtera, 1 gereja dilaporkan mengalami kerusakan, sementara di Kecamatan Sigi Biromaru, 1 rumah warga di Desa Watunonju turut terdampak guncangan. Adapun di Kecamatan Nokilalaki, kerusakan rumah warga tercatat terjadi di Desa Kamora A sebanyak 4 unit rumah dan di Desa Kamora B sebanyak 13 unit rumah. Pemerintah Kabupaten Sigi bersama BPBD, TNI, Polri, tenaga kesehatan, dan berbagai instansi terkait terus melakukan asesmen lapangan guna memastikan kondisi korban, kebutuhan logistik, serta tingkat kerusakan infrastruktur dan bangunan dapat ditangani. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai bersama Wakil Bupati Sigi Samuel yang Senpongi bahkan memilih berkantor langsung di lokasi terdampak di Kecamatan Nokilalaki. Untuk sementara, Tribuners, proses evakuasi, distribusi bantuan, layanan kesehatan, dan penanganan darurat berjalan cepat dan tepat sasaran. Pendataan juga masih terus berlangsung sehingga jumlah korban maupun kerusakan diperkirakan dapat berubah seiring perkembangan laporan dari lapangan. Pemerintah menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap potensi gempa susulan dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Demikian laporan hari ini, saya kembalikan ke studio. Ya, seperti kita lihat sekarang ini,
yang runtuh ini seperti diberitakan tadi, ada rekan-rekan tadi yang mengirim laporannya bahwa diberitakan kantor bupati runtuh. Nah, itu saya katakan tolong diralat, itu informasinya itu tidak betul. Bukan kantor bupatinya yang runtuh, tapi plafon kantor bupatinya, ya, di lobi, plafon lobi kantor bupati itu yang runtuh. Adapun ke dalamnya ya masih aman-aman, tidak ada kejadian apa seperti yang kita lihat, tidak ada yang runtuh, ya, masih aman-aman semua. Yang parahnya ini yang di sekitar lobi kantor bupati saja. Iya, untuk masyarakatnya sendiri Pak, ke sekitaran Sigi tadi atau sekitar yang ada di area kantor bupati sendiri itu bagaimana reaksinya ketika gempa tadi Pak? Kebetulan sampai saat ini belum ada masyarakat yang datang berkunjung atau melihat keadaan sini, kecuali Bapak Babinson sendiri yang dari Bora dengan Bapak Sekdes dari Watununju. Karena sehubungan dengan beritanya bahwa kantor bupati runtuh, nah itulah sehingga Bapak tadi itu datang melihat, mengecek langsung toh kebenarannya. Seperti saya katakan tadi, bukan kantor bupatinya, tolong ya, bukan kantor bupatinya yang runtuh, tapi plafon kantor bupatinya itu yang ambruk. Iya. Tadi ada berapa petugas Pak yang sedang piket pada saat kejadian? Tadi ada 2 ditambah dengan damkar. Anak-anak damkar ada berapa orang tadi kebetulan datang berkunjung di sini. Biasa kan hari-hari libur, biasa kan kumpul-kumpul loh. Nah, seperti itu. Di saat itulah anggota-anggota semua berhamburan keluar. Tapi anggota tidak mengalami luka atau pasca kejadian Pak ya? Iya. Alhamdulillah anggota tidak ada mengalami luka-luka atau cedera. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kantor Bupati Sigi, di mana baru saja Kabupaten Sigi, Kota Palu dilanda oleh gempa sehingga mengakibatkan plafon di area kantor Bupati Sigi roboh dan jatuh berserakan di area pintu masuk kantor Bupati Sigi. Untuknya Tribuners, pada saat ini Selasa 16 Juni 2026 merupakan hari libur, sehingga perkantoran di Kabupaten Sigi sendiri sepi dikarenakan para ASN atau para pejabat dan petugas yang bekerja di kantor Bupati Sigi sedang berlibur. Terlihat plafon dari kantor Bupati Sigi sendiri